Perkenalkan, nama saya Putri Lopiana Berginting, NPM 2205030165, kelas 2A12, dosen pengampu Restio Sidebang, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pembelajaran sastra di sekolah. Masalah itu merujuk persoalan kurikulum, isi pengajaran sastra, cara mengajarkan sastra, kurangnya buku-buku sastra, kurangnya minat siswa mempelajari sastra, sampai ke latar belakang pendidikan para guru yang mengajarkan sastra tersebut. Pertama-tama saya juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran sastra di sekolah dasar. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Kedua, untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan kemampuan berbahasa. Ketiga, untuk menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Terdapat juga beberapa metode pembelajaran sastra di sekolah dasar. Yang pertama, metode berkisah. Kedua, metode pembacaan. Ketiga, metode tanya jawab. Keempat, metode peragaan. Dan kelima, metode penugasan. Terdapat juga jenis-jenis karya sastra. Sastra anak SD kelas rendah yang pertama adalah syair lagu, nyanyian anak, puisi tembang dolan, dan cerita lisan. Sastra anak SD di kelas tinggi yaitu 1. Novel dan cerpen, 2. Fiksi realistik, 3. Fiksi fantasi, 4. Fiksi historis, dan 5. Komik sastra anak. Di sini saya juga akan menjelaskan satu jenis karya sastra yaitu cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang memutuskan kisahnya pada tokoh tertentu dalam satu situasi. Karakter tokoh pada cerita pendek ini bermacam-macam, meski umumnya terpusat pada karakter protagonis atau antagonis. Meskipun kisah yang disajikan fiksi dan terdapat berbagai rekaan, namun umumnya idenya berdasarkan kisah nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, dengan membaca cerpen, kalian dimungkinkan mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat jika diaplikasikan secara nyata. Nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nilai kehidupan cerita pendek adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa diteladani dan dijalankan oleh manusia dalam mengurangi kehidupannya, mengarungi kehidupannya. Mengingat kisahnya diangkat dari kehidupan sehari-hari manusia, maka ada berbagai macam nilai kehidupan dalam cerita pendek yang biasanya ada di dalamnya. Nilai tersebut antara lain adalah nilai agama. Nilai agama dan nilai yang bersumber dari ajaran agama yang ada di kehidupan manusia. Dengan memakaikan dan menjalankan nilai ini, manusia akan menjadi makhluk yang dekat dengan Sang Pencipta dan memiliki pribadi yang soleh dalam kehidupan. 2. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang baik dalam interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam suatu masyarakat. Setiap manusia perlu untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya agar tercipta kerukunan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai positif yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang mengakar di tengah masyarakat. Kebiasaan ini kemudian menjadi semacam aturan tak tertulis yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga jika ada yang menyelisihkannya akan dianggap salah. 4. Nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, berhubungan dengan kegiatan mencari uang dan menghidupi agar manusia tetap bertahan hidup. Di cerita pendek terdapat tema. Tema dalam cerpen merupakan gagasan yang menjadi struktur isi cerita. Untuk mengetahui tema dari sebuah cerpen, maka perlu untuk membaca dan memahami cerita secara utuh. Hal ini karena tema biasanya disebutkan secara eksplisit atau tersurat, melainkan secara implisit, yaitu tersirat. Contoh tema dalam cerpen antara lain kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, kemiskinan, dan banyak lagi. Kedua, penokohan. Penokohan dalam cerpen adalah cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter tokoh yang ada di dalam cerita. Masing-masing pengarang melakukan penokohan yang berbagai macam teknik yang digunakan. Ketiga, alur. Alur dalam cerpen adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau hubungan kronologis antara peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Keempat, latar.
Latar dalam cerpen merupakan setting yang menyertai kehidupan tokoh-tokoh dalam cerpen. Latar bisa bersifat faktual dan bersifat imajinatif. Latar dalam cerpen meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang menjadi cara pandang yang diperlukan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fisik kepada pembaca. Sudut pandang memiliki beberapa macam, seperti sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Amanat. Amanat dalam cerpen adalah pesan atau ajaran yang terkandung dalam cerita pendek. Amanat dalam cerpen biasanya disampaikan secara implisit atau tersirat melalui berbagai peristiwa yang dipisahkan dalam cerpen. Biasanya amanat sangat berhubungan dengan tema yang diangkat dalam cerita. Sekian penjelasannya tentang jenis sastra, yaitu cerpen. Informasi-informasi ini saya dapatkan dari berbagai narasumber dan saya rangkum. Dan metode yang saya bawakan ini adalah metode pembacaan. Sekian informasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.